kita akan segera mulai seminar proposal sesi kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan baik dan lancar, serta kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Arde Magareta NPM 1811060273 dengan judul proposal pengaruh pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi terhadap higher order thinking skill HOTS kelas 10 di SMA Negeri 1 Waituba. Waituba di mana, Arde? Waituba itu kecamatan dari Waikanan, Pak. Di Kabupaten Waikanan. Baik. Tim seminar yang bertugas pada pagi hari ini, saya selaku ketua, Ibu Meita Dwi Solviana MPD, Sekretaris, Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD, Pembahas Utama, Bapak Supriyadi MPD, Pembahas Pendamping 1, dan Ibu Aulia Novitasari MPD, Pembahas Pendamping kedua. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Arde diberikan waktu 7 menit untuk memaparkan rencana penelitiannya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ketua Seminar pada pagi hari ini, Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI, dan sebagai Sekretaris Ibu Maita Dwi Solviana MPD. Selanjutnya kepada pembahas utama Ibu Nuh Batul Hidayah HK MPD, kepada pendamping 1 Bapak Supriyadi MPD, dan pembahas pendamping 2 Ibu Aulia Novitasari. Baiklah, perkenalkan nama saya Arde Magareta NPM 1811060273. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Blended Learning Berbantu Gamifikasi Terhadap Higher Order Thinking Skill HORS kelas 10 materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba. Baiklah, selanjutnya bab 1. Bab 1 ada penegasan judul, ada pengaruh, blended learning, gamifikasi, HORS, dan ekosistem. Latar belakang. Latar belakang adalah pembelajaran abad 21 pendidik dan peserta didik sangatlah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, HORS, untuk menyikapi sebuah tuntutan dari sebuah kemajuan teknologi yang semakin maju dan terbuka, modern, serta mengglobalisasi dalam suatu ruang lingkup lingkungan masyarakat agar peserta didik dapat mengkonstruksikan argumen mengenai masalah beserta pemecahan dapat tepat dan efektif dalam sebuah keputusan. Membiasakan higher order thinking skill HORS kepada peserta didik tidak bisa secara langsung atau tiba-tiba karena peserta didik tidak hanya sekedar mengukur kemampuan peserta didik, namun juga memikirkan pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah. Kemajuan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat dalam dunia pendidikan. Hal tersebut akan mengantarkan berbagai perubahan melalui dari pola pikir peserta didik, serta cara bertindak. Pembelajaran HORS mengharuskan peserta didik memanfaatkan informasi dan gagasan dengan cara mengubah makna dan implikasi. HORS juga mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi, membuat simpulan, serta membuat generalisasi. Kemampuan dari berpikir tingkat tinggi peserta didik sangatlah penting karena dengan adanya kemampuan berpikir peserta didik dapat berpikir secara kritis, kreatif yang sangat harus ditingkatkan. Salah satu aspek efektif yang penting untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik adalah kemandirian untuk memecahkan masalah sekarang hingga nanti
pada masa depan. Materi pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik perlu diperhatikan untuk mengembangkan suatu keterampilan yang dimiliki peserta didik. Namun, hasil observasi peserta didik yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Waituba didapatkan bahwa HORS peserta didik rendah. Serta hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa pendidik sering menerapkan pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik, tetapi masih banyak hambatan yang ditemui. Pembelajaran biologi menjuru pada teori yang menjadikan semangat belajar peserta didik menjadi rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari peserta didik yang menyatakan pelajaran biologi kurang diminati karena membosankan dan monoton. Pembelajaran biologi mengharuskan peserta didik untuk membaca, menghafal, dan menganalisis. Dengan memanfaatkan model pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu model pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi. Pemanfaatan teknologi dalam blended learning serta memasukkan konsep gamifikasi yang membuat peserta didik dapat meningkatkan motivasi, antusiasme dalam kegiatan belajar mengajar, serta mengimplementasikan gamifikasi melalui blended learning pada pembelajaran diharapkan dapat membantu permasalahan yang dihadapi pendidik. Gamifikasi cocok dalam memotivasi peserta didik dalam belajar, sedangkan blended learning cocok digunakan pada pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran daring dan mengevaluasi dalam jenjang waktu tertentu. Dengan begitu, peneliti mengangkat judul pengaruh pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi terhadap Higher Order Thinking Skill HORS kelas 10, materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba. Identifikasi yang pertama yaitu potensi tantangan pembelajaran abad 21 untuk melatih HORS juga sesuai dengan pembaruan blended learning. Yang kedua, pemanfaatan internet dalam pembelajaran belum dilakukan secara optimal. Yang ketiga, potensi gamifikasi dinilai dapat membentuk motivasi peserta didik. Yang keempat, rendahnya higher order thinking skill peserta didik. Yang kelima, perlu inovasi dalam penerapan model pembelajaran. Batasan masalah pembelajaran blended learning terdiri dari 4 tahapan menurut Alesi dan Tolib, yaitu yang pertama menyediakan informasi, tahap kedua membimbing peserta didik, tahap 3 memberikan latihan, dan tahap keempat melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu gamifikasi yang terfokus pada game design yang merangsang para player pemain game. Yang selanjutnya yaitu HORS Higher Order Thinking Skill HORS yang dikembangkan oleh R.A. Arifin Nugroho dengan 3 indikator yaitu analisis, evaluasi, dan mencipta. Dan materi pembelajaran yang digunakan peneliti adalah ekosistem. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi terhadap Higher Order Thinking Skill HORS kelas 10 materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi terhadap Higher Order Thinking Skills kelas 10 materi ekosistem. Manfaat penelitian bagi pendidik. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk membantu perkembangan pendidik dalam mempertimbangkan terhadap pemilihan model dan media pembelajaran yang akan digunakan serta dapat memberikan informasi mengenai pentingnya HORS peserta didik. Bagi peserta didik, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran lebih aktif setiap pembelajaran dengan adanya sistem pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi yang menarik dan tidak monoton. Bagi sekolah, peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk sekolah dalam perbaikan pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Bagi peneliti lain, hasil peneliti dapat dimanfaatkan sebagai literatur mengenai penggunaan model pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi dengan digunakan dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan Higher Order Thinking Skill HORS. Penelitian yang relevan, penelitian dilakukan oleh Hana, Lestari, dan Ridwan 2020 yang berjudul Literasi Sains Siswa melalui penerapan model pembelajaran blended learning dengan blok. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi sains siswa dengan penerapan model blended learning dengan blok berada pada kategori baik. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Lutfiatun 2021 yang berjudul Gamifikasi Bahasa Arab dengan Model Blended Learning berdasarkan hasil penelitian
Didapatkan bahwa pemanfaatan gamifikasi pembelajaran bahasa Arab dengan model blended learning dengan instruksi pemerintah, peserta didik dikurangi jam belajar sekolah dan bisa dilanjutkan dengan penguatan latihan di rumah lebih efektif untuk membuat peserta didik lebih aktif. Penelitian dilakukan oleh Dewa Gede Agung Putra Nugroha 2019 yang berjudul Mode Pembelajaran Blended Learning terhadap Pemahaman Konsep dan Kelancaran Prosedur Matematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning menciptakan pembelajaran yang mampu menarik minat siswa dalam belajar dan dapat mendorong siswa lebih aktif mencari materi. Penelitian dilakukan oleh Mega Restu Anggraini 2018 yang berjudul Penerapan Pembelajaran Blended Learning berbasis Edmodo terhadap minat dan hasil siswa SMA Negeri 9 Pontianak. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran blended learning juga dapat meningkatkan minat serta hasil belajar. Hasil belajar peserta didik juga meningkatkan setelah menggunakan model pembelajaran blended learning berbasis Edmodo, di mana belajar peserta didik masuk dalam kategori sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Suwana Mirda Raffiani 2019 yang berjudul Blended Learning berbantu WhatsApp, pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran blended learning berbasis WhatsApp memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa dibandingkan menerapkan pembelajaran disinstruction. Selanjutnya, sistematika penulisan, yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5, penutup. Bab 2, ya ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ada blended learning, pengertian, karakteristik, tujuan, komponen, langkah-langkah, pelaksanaan, dan kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada gamifikasi, pengertian, langkah-langkah, kelebihan. Selanjutnya ada horse, pengertian, karakteristik, manfaat. Dan materi yang digunakan yaitu ekosistem, pengertian, komponen penyusun, faktor-faktor yang mempengaruhi. Bab 2, hipotesis. HO tidak terdapat pengaruh pada pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi terhadap higher order thinking skill HORS kelas 10 materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba. H1 terdapat pengaruh pembelajaran blended learning berbantu gamifikasi terhadap higher order thinking skill HORS kelas 10 materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba. Bab 3, metodologi penelitian, tempat dan waktu. Penelitian di SMA Negeri 1 Waituba, semester genap, tahun ajaran 2020-2021, pendekatan dan jenis penelitian itu kuantitatif, jenis penelitian itu desain penelitian project, pretest dan post-test, control group design, populasi, peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Waituba, sampel SMA kelas 10, IPA 1 dan IPA 2 di SMA Negeri 1 Waituba dengan random sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, tes, dan dokumentasi. Definisi operasional variabel yaitu variabel X pembelajaran blended learning berbentuk gamifikasi, variabel Y itu adalah horse. Instrumen penelitian kali ini adalah soal horse dan wawancara. Uji validitas dan reliabilitas data yaitu koefisien korelasi produk momen dan reliabilitas data yaitu alpha Cronbach. Teknik analisis data yaitu uji normalitas, uji Kolmogorov, Smirnov, uji homogenitas, uji ANOVA, uji varian multivarian atau MANOVA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembalikan kepada Ketua Seminar pada pagi hari ini, Bapak Eko Kuswanto, MS. Terima kasih Ardi Magareta yang telah memaparkan rencana penelitiannya.
RD. Saya mengkritik cara pengucapan HOTS itu apa, Dek? Tadi Higher order thinking skill HOTS, Pak. Oke. Kalau di bahasa Inggris yang tepat itu bukan higher ya. Dia kan high ditambah jadi higher. Bukan higher juga. Higher order thinking skill. Nah, karena risetnya RD judulnya ini, nanti pasti akan sering mengucapkan kalimat HOTS ini, berlatih lebih baik lagi untuk pengucapan higher-nya ya. Higher order thinking skills. Kalau tidak terlalu fasih di Indonesiakan saja mungkin nanti lebih aman dan nyaman. Mohon diperbaiki untuk berlatih pengucapan itu. Baik, selanjutnya di tengah kita telah hadir Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD selaku pembahas utama RD. Kepada Bu Aidi diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI yang saya hormati selaku Ketua Seminar Proposal, Bapak Supriyadi Nawa Aksara MPD, Ibu Aulia Novitasari MPD, dan Ibu Meita Dwi Solviana MPD yang saya hormati. Berikut Arde Magareta yang Bu Aidi sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, De. Waalaikumsalam. Ya, Arde sehat? Sehat, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Saum ya hari ini ya? Lagi enggak, Bu. Oh, lagi enggak. Bonus ya, dapat bonus. Ya, bonus. Oke, sip. Berarti nanti kalau menjawab juga jawabannya juga ini mantap ya. Nah, ya. Saya hanya mau bertanya tentang naskah yang Adik tulis, naskah akademik yang Adik tulis. Pertama tentang judul. Adik, judulnya ini kan judul riset dalam bentuk kuantitatif ya. Betul ya? Nah, prinsip judul yang baik itu tidak lebih dari 17 diksi kata. Nah, jadi nanti ini saran dulu. Saran saya di dalam judul diksi katanya itu diperbaiki terutama yang berkaitan tentang akronim. Ya, HOTS begitu di judul. Itu tidak dipaparkan di judul tidak apa-apa, tapi diulas di bagian latar belakang boleh. Ya, di judul itu cukup aja penjelasannya saja, higher order thinking skill. Cukup sebatas itu. Nah, lalu selanjutnya di materi ekosistem. Nah, materi kemudian sekolah itu tidak perlu dicantumkan di judul. Kenapa? Karena untuk menyimpulkan yang lebih general, cantumkan saja di batasan masalah. Itu ya, itu masukan dari Bu Aidi. Nah, untuk di bagian blended learning. Blended learning ini sebenarnya yang akan Arde teliti itu pendekatan, model, metode, teknik, atau apa bentuknya? Model. Saya dari awal sampai akhir itu tidak membaca kejelasan di mana duduknya, model, metode, pendekatan, atau apa tentang blended ini. Nah, jadi pasti ya, Dek ya, ini model ya. Nah, kalau betul ini model, maka dikeluarkan saja, Dek, di judul itu. Ya, diksinya ditampilkan di judul bahwa blended yang Arde maksud dalam riset ini adalah model. Nah, pertanyaan lanjutan. Blended ini apa sih, Dek? Model blended learning. Apa sih? Blended learning merupakan gabungan dari keunggulan pembelajaran yang dilaksanakan tatap muka, face-to-face, dan secara virtual. Learning pada pelajaran ini akan lebih efektif sebab kegiatan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan membantu oleh penggunaan e-learning sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Oke, artinya di sini ada porsi sinkronons dengan asinkronons. Betul tadi kata Bapak Ketua Sidang. Pelabelan atau penulisan bahasa asingnya, Dek. Ya, tolong dibenahi lagi karena di bagian isi dalam naskahnya Ade itu ini bentuknya bahasa Indonesia tapi dalam Puebi tulisannya tidak betul. Nah, tapi dalam bahasa asing pun tidak tepat begitu ya. Itu bahasa sinkronons, asinkronosnya diperbaiki. Lalu sintaksnya apa, Dek? Sintaksnya, Dek? Sintaksnya, modelnya? Model punya sintaks ya? Ya, apa sintaksnya?
Ada, Dek, sintaksnya, Dek. Oke, kalau ada bingung sintaks, langkah belajarnya apa? Langkah belajarnya itu ada 4, Bu. Apa? Yang pertama itu menyediakan informasi, yang kedua membimbing peserta didik, yang ketiga itu memberi latihan, yang keempat melakukan penelitian. Oke, nah dalam riset yang Adik lakukan, tadi akan tercover 2 tahapan ya, sinkronos dengan asinkronos. Itu rencananya akan seperti apa, Dek, untuk tahapan yang sinkronos dulu? Apa? Sinkronos itu apa, Dek? Kegiatannya berupa apa? Kegiatannya berupa kayak pembelajaran yang dilakukan secara virtual, Bu. Kayak ada yang di kelas dan ada yang melalui aplikasi yang digunakan nanti, Bu. Itu sinkronos. Kalau asinkronos? Oke, pertanyaan tambahan nih. Nanti desainnya mau seperti apa di Blended ini? Yang mau kamu lakukan di lapangan bagaimana? Desainnya itu kayak desain post-test dan pre-test, Bu. Oke, pertanyaan saya salah berarti. Nah, tahapan sinkronos dengan asinkronos itu, kamu akan melakukannya dengan cara apa dalam proses riset itu? Misal nih, di tahapan online-nya, saya mempergunakan learning management system difasilitasi dengan e-learning sekolah, YD. Nah, itu yang saya minta apa? Kalau pembelajaran blended learning-nya itu nanti menggunakan berbantu gamifikasi, yaitu pakai ini, Bu, pakai aplikasi GoFarming. Apa itu? Aplikasi apa itu? Kalau GoFarmative, Bu. Kalau aplikasi GoFarmative itu kayak pembelajaran itu bisa dipantau secara langsung, Bu. Kayak pakai Zoom kayak gini. Misal nih, kita melakukan pretest di suatu aplikasi tersebut, Bu. Jadi kita bisa ngelihat, misalnya peserta didik itu menjawab apa, kita bisa langsung memberi komentar, Bu. Oke, itu ya. Tahapannya cuma hanya permainan saja ya, jadi nggak ada penjelasan materi di sinkronosnya ya? Ada, Bu. Ada. Sebelum itu pemberian materi dulu, penjelasan materi dulu, entah itu dari YouTube, gambar, atau kayak materi biasa, Bu, dari tab-tab yang jurnal seperti itu. Oke, nah terus yang asinkronosnya apa? Yang tahapan online-nya apa? Yang tahapan offline-nya? Kalau tahapan offline-nya itu ini, Bu, kayak melakukan observasi di lingkungan sekolah, Bu. Kayak di lingkungan sekolah tuh ada apa saja, terus kalau disautkan dengan ekosistem di sekolah, Bu. Oke, nanti ini duduk dulu ya, Dek ya. Duduk itu maksud saya jelas dulu, ajak ini tahapan sintaksnya itu, ini mau yang dilakukan di lapangan itu seperti apa, jadi Adik nggak bingung lagi ya. Bu, saya mau asinkronos menggunakan ini, sinkronos menggunakan tahapan kegiatan pembelajaran ini, gitu. Jadi jelas ya. Nah, pertanyaan saya begini, Dek. Kan sekarang ini sudah tidak full lagi ya online learning ya, ataupun pembelajaran tatap muka terbatas, tapi sudah berubah ke pembelajaran tatap muka 100%. Apakah blended ini tetap bisa dipergunakan? Masih bisa, Bu. Masih bisa dipergunakan. Oke, jadi nanti ada tahapan offline-nya kamu ngajar di kelas dengan mempergunakan sintaks dari blended, kemudian dipadukan dengan tahapan kegiatan offline-nya gitu ya. Jadi anak-anak tetap juga dapat pengayaannya begitu ya? Iya, Bu. Nah, yaudah, nanti artinya ini juga ya itu tadi pesan saya, sintaksnya duduk, kemudian desain-desain dari tahapan sintaks itu juga duduk, ini mau kayak mana gitu. Ya, Adik ya. Nah, tadi saya tertarik gamifikasi. Gamifikasinya apa sih, Dek? Gamifikasi itu sebuah aplikasi, Bu. Kayak maksudnya gamifikasi merupakan pembelajaran secara game dan non-game yang mengacu pada pencapaian hasil belajar yang ditentukan melalui konten permainan dan meningkatkan pembelajaran dengan melibatkan luang pemecahan masalah dan tantangan yang diberikan rasa pencapaian kepada peserta didik sebagai pemain. Oke, aplikasinya itu di-download. Sudah punya copyright punya orang lain ya? Artinya punya instansi tertentu lah gitu, kamu pergunakan. Nah, itu kan dipakai sama anak ya.
Iya, Bu. Diinstal di dalam HP-nya. HP atau enggak laptop, Bu. Oh gitu. Nah ini untuk gamifikasi ini include di sintaks yang mana, Dek? Di blended tadi? Di sintaks yang sinkron ini tuh, Bu. Apa tadi? Sintaksnya kan 4 ya? Iya. Tadi sintaksnya 4 ya? Di mana? Di yang memberikan latihan, Bu. Memberikan latihan. Jadi Ya. gamifikasi include di situ ya. Berapa kali tahapan game yang dilakukan? 2 kali, Bu. 2 kali. Nah, untuk melakukan tahapan game itu difasilitasi dengan misal LKPD, lembar kerja peserta didik, atau modul pembelajaran, itu tidak? Hanya dilepas saja suruh belajar sendiri pakai game? Enggak, Bu. Nanti dikasih ke LKPD-nya, Bu. Oke, pakai LKPD berarti ya. Iya, Bu. Kamu buat LKPD untuk memfasilitasi penggunaan gamifikasi, begitu ya? Iya, Bu. Clear. Oke. Nah, sekarang HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ahli yang kamu pakai siapa? RA Arif Nugroho, Bu. Oke, Bapak Arif ya. Itu indikatornya betul terdiri dari berapa? 3 indikator, Bu. Apa saja? Menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Oke, subnya apa? Sub indikatornya apa? Yang C4 itu bukan? Iya, sub itu kan gini, indikator HOTS itu kan ada 3 yang kamu pakai ya, C4, C5, C6. Bapak Arifin itu menurunkan C4 itu jadi beberapa sub indikator. Itu yang dipakai yang mana? Ada bukunya? Bukunya ada, Bu, tapi nggak diturutin. Oke, jadi nanti di batasan masalah diturunkan ya, Dek ya, indikatornya, terus subindikator yang mau Ade batasi dipergunakan. Karena Pak Arifin itu per indikatornya itu dia menurunkan banyak subnya. Nggak semuanya bisa, maksudnya gini, kalau mau dipakai semua ada pertimbangan, kalau tidak dipakai semua atau dibatasi juga harus ada pertimbangan. Nah, tuliskan di bagian batasan masalah. Gitu. Lalu gini deh, apa menurut Ade nih? Ade kan memberikan solusi dengan blended berbasis gamifikasi untuk meningkatkan higher order thinking skill. Nah, kira-kira kelebihannya dari blended itu apa, Dek? Kelebihan dari blended learning itu, peserta didik lebih mudah dan leluasa untuk memahami dan mempelajari secara mandiri, dimanapun dan di kapanpun. Yang kedua, peserta didik dapat berkomunikasi mengenai pembelajaran dengan pendidik dan peserta didik di luar jam tatap muka. Yang ketiga, pelaksana pembelajaran yang dilakukan di luar jam pembelajaran tatap muka dapat dikontrol dan dikelola oleh pengajar. Yang keempat, melalui media teknologi internet, pendidik dapat menambahkan dan memberikan materi pembelajaran. Yang kelima, sebelum proses pembelajaran dimulai, pendidik dapat memberikan tugas membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Pendidik dapat menyelenggarakan kuis peserta didik, kuis memberikan balikan, serta memanfaatkan hasil tes dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lain yang telah diberikan oleh pendidik. Oke, kalau itu kelebihannya, berarti temuan yang Adik dapat dari pra penelitian tentang pembelajaran ekosistem yang selama ini terjadi, itu bagaimana? Pembelajaran ekosistem yang terjadi itu kurang efektif, Bu. Jadi, karena kan di sekolah yang Arde teliti itu bukunya saja kurang, Bu, untuk buku biologinya, Bu. Ya, itu dari segi bahan ajar ya. Yang saya tanya tentang kegiatannya. Kurang. Nah, kegiatannya ini bagaimana nih selama ini? Selama proses daring ini saja tuh? Kurang efektif, Bu. Karena di sana kekurangan internet juga terganggu, Bu. Terus di sana juga medianya juga anak-anak di situ kadang nggak ada, Bu. Seperti Iya, kalau internet terganggu, di blended learning itu ada tahapan online loh. Jadi nanti tahapan online juga nggak akan efektif ya. Kalau di sekolah disediakan WiFi, Bu. Nah, tadi statement kamu tentang internetnya tidak efektif tadi, tidak lancar, itu internet mana? Karena kan kemarin dilakukan di rumah, Bu.
Dilakukan di rumah. Oke, diperjelas ya. Jadi itu kegiatan KBM-nya yang full di rumah, internetnya tidak lancar, sehingga menghambat sistem pembelajaran. Sekarang sudah diterapkan di sekolah, maka blended learning ini bisa dilakukan dengan lancar gitu ya. Oke, itu temuannya. Lalu, kenapa kamu memilih higher order thinking skill? Ada masalah apa di lapangan tentang bagian itu? Masalah di lapangan itu ini, Bu. Kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di sekolah itu sangat kurang, Bu. Malahan guru sedang menjelaskan, mereka tidak mendengarkan, Bu, malah sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri. Mereka saja baru tahu, Bu, apa itu higher order thinking skill itu, Bu. Karena pendidik tidak menerapkan seperti itu, Bu. Tidak pernah melatihkan begitu pernah, ya. Yakin ya, karena ini yakin. Dia runtutannya dengan C4, C5, C6-nya taksonomi Bloom loh. Iya, Bu, yakin. Oke, sudah bisa dibuktikan. Nanti diuraikan saja di latar belakang ya, bahwa memang betul guru tidak pernah melatihkan komponen C4, C5, C6. Beliau hanya menekankan pada pembelajaran ranah C1, C2, C3, lower order thinking skill dan middle order thinking skill. Nah, bahasan tentang itu. Oke, lalu pentingnya apa HOTS ini? Pentingnya HOTS itu supaya meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik, Bu. Biar peserta didik itu tidak terpaut dengan pendidik saja, Bu. Jadi dia bisa mengembangkan apa yang ada di kemampuan yang ada di diri dia, Bu, dengan berpikir kritis dan kreatif dia, Bu. Oke. Sekarang menggunakan kurikulum merdeka kan, Bu. Jadi biar tuntutan kurikulum merdeka itu. Kurikulum merdeka itu kan pendidik bisa memilih apa pembelajaran yang dia mau kan, Bu. Oke, itu salah satunya. Lalu untuk siswanya apa tuntutannya? Supaya supaya peserta didik itu lebih lebih meningkatkan lagi kemampuan berpikir kritisnya, Bu. Hanya kritis ya? Kritis dan kreatifnya, Bu. Oh, 2 ya? Iya, Bu. Hanya 2 ya? Oke, nanti dibaca lagi ya tentang kurikulum prototipe. Nah, iya, saya baru ingat nih. Ini ada paparan tentang kurikulum prototipe. Dek, sekarang itu sudah beralih, sudah resmi launching. Nanti bisa ditanyakan dengan Pak Supri ya. Nah, itu sudah resmi launching tentang kurikulum merdeka. Maka bahasan tentang prototipe itu tidak lagi ya. Lalu kurikulum merdeka itu pancanya untuk sekolahan. Nah, tapi kalau kurikulum merdeka belajar tadi ada ya di sini. Itu untuk perguruan tinggi. Maka yang sebenarnya yang harusnya dikulik lebih dalam itu tentang kurikulum merdeka saja, karena kamu kan risetnya di arah sekolah, di ranah sekolah maksud saya. Ya, gitu ya. Oke, nah ada berapa penelitian relevan ini, Dek? Ada 5, Bu. Ada 5 yang tadi dipaparkan ya. Iya, Bu. Nah, lalu novelty-nya riset ini apa? Novelty dari penelitian yang saya lakukan ini itu menggunakan media, Bu, media gamifikasi dan lebih menjuruk kepada materi biologinya, Bu. Kalau yang sebelumnya tidak? Tidak, Bu. Tidak, oke ya. Nah, di tabel 1.1 nih, Dek. Saya mau tanya, ini sampel perannya berapa? 20 orang, Bu, setiap satu kelas. Kenapa diambil 20? Total kelas ada berapa? Ada 2, Bu. Total kelas hanya 2? Iya, Bu, dan siswanya cuma 38, satu kelas cuma 38 orang, Bu. Kenapa kamu ambil 20 per kelas? 20 per kelas ya? Iya, Bu. Kenapa? Pertimbangannya apa? Karena dari referensi yang saya baca itu dia juga menggunakan 20. Siapa? Referensi siapa? Dari skripsi cutting itu dia menggunakan 20, Bu. Landasannya dari mana? Skripsi cutting. Itu kan orang yang membuat misalnya si A. Si A akan merujuk siapa? Ahlinya siapa di situ ditekankan? Kalau di sini, kalau menggunakan RA Nugroho, Bu. Siapa? RA Arif Nugroho, Bu. RA Arif Nugroho. Itu tentang Haigernya tadi ya? Iya, Bu. Yang saya tanya tentang sampel. Itu ada 20 peserta didik dari per kelas. Nah, menurut AAD mengambil 20 orang itu landasannya apa gitu. Karena di situ terteranya cuma 2 kelas.
Nah, maksud Bu Aidi gini deh, dibaca dong buku metodologi penelitiannya ya, bahwa sampel yang kurang dari 100 itu sebaiknya diambil keseluruhan. Maka ini nanti data diambil lagi, ditambah. Kalau tadi satu kelas 30, maka diambil 30-30-nya. Karena totalnya cuma 60 ya, Dek ya? Iya, Bu. Gitu ya, Dek ya, ditambahin lagi di sini. Nah, lalu ini ada bahasa acak yang dilakukan secara acak. Acaknya siapa? Oh, tadi karena ngambil 20 di random gitu. Iya, Bu. Nah, berarti ini bahasa ini tidak ada lagi, tidak bisa di random. Karena kurang dari 100 jumlah apa yang kamu ambil untuk sampel peranya. Ya. Nah, untuk soal esai ini dari siapa, Dek? Dari peneliti yang ini, Bu, dari skripsi cutting, Bu. Dari skripsi cutting. Nah, oke. Yang kakak tingkat tersebut itu menurunkan 10 soal esai ini dari 3 indikator ini. Iya, Bu. Oke. Nah, kriteria ini dari siapa? Kurang ini dari siapa rujukannya? Dari jurnal, Bu. Jurnal. Iya, Bu, di sini. Siapa jurnal siapa? Dicantumkan ya, siapa ya, apapun ini kriterianya atau maksud saya interpretasinya dicantumkan dari mana Arde dapatnya. Jadi supaya yang membaca juga tidak bertanya kriteria ini timbul berdasarkan asumsi atau ada penguatnya gitu ya. Oke, lalu saya mengkritisi yang bagian generasi Z di paragraf yang setelah kamu menjelaskan tentang tabel tersebut. Itu ada bahasan tentang generasi Z. Ya, Bu. Ya, tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan kemampuan higher order thinking skill sebagai generasi Z. Generasi Z ini generasi apa gitu? Tidak dieksplain lagi keterangan tentang ini. Tambahkan ya, untuk nama-nama responden sebaiknya tidak dicantumkan, tapi dibikin inisial-inisial tertentu gitu. Jadi tidak Widiawati gitu namanya langsung terpampang di situ gitu ya, Dek ya. Lalu sebentar. Bab 2. Nah, Dek, di bab 2 di materi ekosistem itu ditambahkan tentang KI, ulasan kurikulumnya ya, KI, KD, indikator. Nah, indikator itu Adik turunkan dari higher order thinking skill-nya. C4, C5, C6. Nah, sub indikatornya juga harus jelas. Tambahkan itu, lalu di gambar. Nah, ini gambar betul itu kamu dokumentasi kamu? Ada gambar kerbau itu Adik yang foto? Bukan, Bu. Dari internet, Bu. Nah, itu tulisannya hasil dokumentasi peneliti. Peneliti kan Arde ya? Iya, Bu. Iya. Makanya wah indah sekali nih berarti Adik nih bisa memotret seperti ini. Tapi kok saya zoom gambarnya blur, pecah. Nah, ini apakah betul hasil dokumentasi peneliti? Kalau memang itu diambilnya dari sumber tertentu, maka cantumkan supaya tidak plagiasi, Adik ya. Tambahin ya. Tuh, oke. Lalu di hipotesis penelitian, Adik, di situ dicantumkan hipotesis penelitian. Sebenarnya hipotesis penelitian itu hanya mencantumkan H1 saja, Dek. Jawaban saja, tanpa simbol ya, Dek ya. Kalau Adik mencantumkan dengan simbol H0, H1, maka juga harus dikaitkan dengan hipotesis statistiknya. Mu1 tidak sama dengan Mu2 itu juga harus ada. Nah, tapi kan sudah tercover di bab 3, maka hipotesis penelitian itu hanya H1 saja yang dicantumkan. Gitu ya. Terus di bab 3, nah ini desainnya apa, Dek? Ade pakai desain apa? Desain the matic only pretest post-test control group design. Oke, matching ya. Nah, kenapa di situ ada kata-kata matching? Karena menggunakan tes itu. Karena? Kenapa di situ desainnya berbunyi the matching only pretest post-test control group design? The matching itu apa maknanya? Oke, pertanyaan tambahan. Kenapa kuasi eksperimen yang dipilih? Karena menggunakan kelas eksperimen. Dan? Cuma satu kelas? Dua kelas, Bu. Dua kelas. Eksperimen dan? Oke, pertanyaan lagi. Kenapa di situ ada matching? Matching itu menandakan apa?
nanti Ade buka lagi ya buku tentang Frankel ya. Kenapa dia memasukkan tentang matching di situ, makna matching itu apa? Gitu. Nah, itu direct instruction dari mana? Memang guru yang pakai di sekolah? Untuk kelas kontrolnya? Pakai dari memang guru yang pakai? Iya, Bu, memang. Ade tahu dari mana? Melihat RPP, wawancara langsung? Melihat RPP? Melihat RPP, Bu, dikirimi RPP-nya. Yes, ada ininya berarti ya, ada barang buktinya. Nah, lalu di bagian teknik pengumpulan data, tes bentuknya apa? Soal, Bu. Iya, betul, tes soal. Bentuknya apa? Bentuknya berpikir kritis, Bu. Oke, tes itu ada dua ya. Bentuknya esai, Bu, maksudnya. Esai, ya. Esai itu tes subjektifnya. Tes masuk ke dalam komponen tes subjektif. Maka harus dilengkapi dengan grading. Ada rubrik? Ada rubrik penilaiannya? Ada cantumkan? Ada. Oke. Sip. Wawancara di situ untuk apa, Dek? Wawancara di sana untuk wawancara kemampuan wawancara yang dilakukan di pra-penelitian kemarin, Bu. Oke, semua yang dicantumkan di APD maupun yang diturunkan ke dalam instrumen penelitian dalam bab 3 itu yang murni dipakai dalam riset. Untuk yang pra tidak usah dicantumkan, ya. Lalu di terakhir, tadi saya dengar Ade pakai Manova ya? Iya, Bu, Manova. Kenapa Dek pakai Manova, Dek? Ada di sini tulisannya Manova. Bu Edi bisa lihat di mana? Uji hipotesis. Pakai Manova. Homogenitas varian. Nah, nanti ini tolong dicek ya. Manova itu harus melibatkan variabel dependent-nya berapa. Nah, itu dicek lagi nanti di buku statistiknya. Apakah kalau memang bentuknya penelitian seperti ini hanya cukup sampai tahap uji T independen saja, gitu. Ya, Adik ya. Nah, itu saja dari Bu Aidi. Mudah-mudahan risetnya lancar. Oke. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ketua Sidang. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin Bapak Ibu untuk melanjutkan, dikarenakan Pak Eko mengamanahkan kepada saya untuk melanjutkan sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada pembahas utama kita atas semua pembahasan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama saran dan masukan dari pembahas pendamping kita pada hari ini kepada Ibu Aulia Novitasari, MPD, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Meta selaku sekretaris dan tim seminar proposal yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Arde, tadi sudah banyak sekali ya masukan dari pembahas utama, mohon dicatat dan diperbaiki. Kemudian tadi untuk uji ya, untuk uji variabel terikat di sini punya Arde ada berapa? Berapa? 2, Bu. Apa saja itu? Blended learning berbentuk gamifikasi dan horse itu, Bu. Bukan, variabel terikatnya. Variabel terikatnya ini, Bu, horse itu, Bu. HOTS-nya. Iya, Bu. Nah, kalau cuma satu, silakan nanti Arde ubah saja. Silakan pakai uji T atau pakai yang ANOVA, bukan yang MANOVA. Iya, Bu. Gitu ya. Yang MANOVA itu lebih dari satu, gitu ya. Kemudian tadi ketika ditanyakan, Arde masih bingung nih, kelebihan dari blended learning, kemudian gamifikasi, hubungannya dengan HOTS itu apa? Silakan nanti dipetakan. Adik ketika menjawab, peserta didik Bu di sana kurang memahami HOTS. Nah, bukan. Jadi memang bukan peserta didik itu harus memahami HOTS itu apa, indikatornya apa, itu bukan. Tetapi Adik bisa melihat dari soal-soalnya. Memang mereka tidak belajar tentang itu. Ya, dilihat dari soal-soalnya yang sudah mereka jawab, sudah mereka pelajari yang diberikan oleh guru. Kalau misalnya memang guru di sana sudah memberikan soal-soal misalnya C4, C5, DC6. Apakah mereka sudah menjawabnya
ataukah soal-soalnya memang hanya yang C1, C2, dan C3 gitu. Jadi bukan Ardi menanyakan mereka mengerti HOTS atau tidak. Jadi poinnya bukan itu, tapi mereka itu memiliki tidak kemampuan HOTS itu. Gitu ya, Ade. Kemudian untuk bisa menjawab tadi kelebihan dari blended learning, kemudian berbantu gamifikasi, Ade tambahkan karakteristik model dipahami kembali. Blended learning itu seperti apa, teorinya seperti apa, sintaknya seperti apa, kemudian peran dan tugas Arde nanti sebagai guru dalam model ini apa. Peran siswa juga seperti apa, sarana dan prasarana yang digunakan dalam model ini apa. Nah, yang terpenting dampak instruksionalnya dan dampak pengiring. Ketika model ini nanti diterapkan, apakah mampu nanti dapat memberdayakan HOTS? Itu dilihat dari teorinya, kemudian dilihat dari jurnal-jurnal yang relevan. Apakah ada nih si blended learning ini yang nanti atau yang sudah meningkatkan HOTS sebagai jurnal pendukung. Gitu ya Ardi, itu tolong dipahami kembali. Jadi kalau ditanyakan, Ardi tidak bingung apa itu kelebihannya. Jadi nanti tolong dipetakan satu persatu dari indikator HOTS itu apa saja. Kemudian nanti C4 ini bisa meningkat dari sintak blended learning yang mana. C5 begitu juga, C6 begitu juga. Gitu ya Ardi. Nanti jangan sampai ketika bab 4 hanya membicarakan proses pembelajaran blended learning, tapi lupa terhadap variabel terikat yang akan diberdayakan. Tuh, mungkin itu saja dari Ibu. Saya kembalikan ke sekretaris. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulina Alfitasari atas saran dan masukannya. Baiklah, sudah kita dengarkan bersama semua pembahasan yang telah disampaikan oleh tim seminar proposal hari ini. Selamat kepada Saudari Ardi Margareta yang sudah sampai pada tahap ini. Tetap semangat untuk tahap selanjutnya. Mohon diindahkan semua masukan dan saran dari tim pembahas hari ini dan segera diperbaiki. Baiklah, serangkaian kegiatan seminar proposal skripsi hari ini telah kita lalui bersama. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada tim seminar kita atas kehadiran dan kontribusinya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nubatul Hidayat, Bidayat. Kami, Mbak Mita, Bu Aul, terima kasih. Bapak, terima kasih. Ade, selamat ya. Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.